Stellar Transformations, episode 332. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di planet inti klan burung alam iblis, bintang gagak hitam, di dalam istana kekaisaran. Sejak pertempuran dengan Wulan, Kaisar Iblis Peng telah menahan amarahnya selama bertahun-tahun. Pada kesempatan normal, ia akan sepenuh hati berlatih agar dapat mencapai tingkat Kaisar Iblis level 9 lebih awal. Selama lebih dari 3000 tahun Qin Yu menghilang, Kaisar Iblis Peng Zhongyan juga tidak terus-menerus berhubungan dengan Kaisar Mistik. Di dalam sebuah ruangan pribadi di dalam istana kekaisaran. Untuk apa Kaisar Mistik menghubungiku? Kaisar Iblis Peng Zhongyan membalikkan tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisinya. Setelah menyapu mutiara spiritual transmisi dengan kesadaran iblisnya, dia langsung mengerutkan kening. Mengapa Kaisar Mistik ini memberitahuku tentang kemunculan Qin Yu? Xuanxi, untuk alasan apa kau memberitahuku berita ini? Tanya Zhongyan melalui transmisi. Saudara Zhongyan, dulu, kau mengejar Qin Yu dan saudara-saudaranya untuk membunuh, bahkan membunuh ipar istri He Yu, Bai Xin. Selain itu, ada kebencian antara kau dan He Yu, karena kau telah membunuh orang tuanya. Mungkinkah kau percaya bahwa Qin Yu dan saudara-saudaranya tidak akan datang mencarimu? Tanya Xuanxi. Alis Zhongyan sedikit berkerut. Kebencian dan dendam antara dia dan He Yu memang sesuatu yang sulit dihilangkan. Xuanxi, ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Masih sulit untuk mengatakan apakah He Yu sudah mengetahui siapa orang tua kandungnya. Dan yang terpenting adalah, meskipun sulit bagiku untuk membunuh He Yu, mustahil juga bagi He Yu dan saudara-saudaranya untuk membunuhku. Aku, Zhongyan, masih yakin dengan kecepatanku. Zhongyan menyampaikan hal itu dengan acuh tak acuh. Jelas sekali, Zhongyan tidak ingin bertarung melawan Qin Yu dan mereka lagi. Lebih dari 3000 tahun yang lalu, Zhongyan telah bergabung dengan Kaisar Yu dan istrinya Xuanxi. Selain itu, kedua bawahannya juga berangkat bersama mereka. Namun, akibat dari semua itu adalah pelarian yang memalukan. Dan, dengan kecepatan kultivasi Qin Yu dan saudara-saudaranya, kekuatan mereka saat ini jelas jauh lebih menakutkan. Ada juga Wulan, yang telah menanamkan rasa takut padanya. Zhongyan tidak ingin terus mempermalukan dirinya sendiri. Kecepatan saya tinggi. Mustahil bagi mereka untuk membunuh saya, inilah anggapan sebenarnya yang ada di dalam hati Zhongyan. Xuanxi berkata melalui transmisi, Saudara Zhongyan, janganlah kau menipu diri sendiri. Dulu, Qin Yu dan saudara-saudaranya baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Namun, kekuatan mereka sudah luar biasa. Dan sekarang, lebih dari 3000 tahun telah berlalu. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka sekarang. Selain itu, belum lama ini, aku bertemu Qin Yu. Aku merasa bahwa Qin Yu saat ini sangat menakutkan. Kau bertemu dengannya, tapi dia tidak membunuhmu. Zhongyan tercengang. Xuanxi tertawa kecil. Ia berkata melalui transmisi, aku punya metodeku sendiri. Namun, yang ingin kukatakan sekarang adalah kekuatan Qin Yu saat ini sangat mencengangkan. Hanya dengan merasakan aura yang dipancarkannya, aku bisa tahu bahwa aku mungkin tidak mampu menangkis satu gerakan pun darinya. Sensasi yang diberikannya sangat mirip dengan Kaisar Qian di masa lalu, sangat mirip. Yang tidak diketahui Xuanxi adalah bahwa aura yang dia rasakan adalah aura khas individu yang jiwanya telah mencapai tahap pil jiwa emas. Kaisar Biru telah berlatih sangat lama. Karena itu, jiwanya telah lama mencapai tahap pil jiwa emas. Itulah sebabnya dia memiliki aura yang sama dengan Qin Yu. Itulah juga sebabnya Qin Yu tidak dapat memperkirakan seberapa kuat Kaisar Biru saat pertama kali bertemu dengannya. Sangat mirip dengan Kaisar Biru. Ekspresi Zhongyan berubah. Saat memikirkan Kaisar Biru, Zhongyan merasakan gelombang ketakutan. Dulu, ketika dia, Kaisar Yu, dan yang lainnya menghadapi Kaisar Biru, mereka bahkan tidak mampu bergerak. Jarak di antara mereka benar-benar terlalu besar. Itulah sebabnya aku datang untuk memberitahumu. Sebaiknya kau berhati-hati terhadap balas dendam Qin Yu dan saudara-saudaranya. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Saudara Zhongyan,
mengenai apa yang akan kau lakukan, itu bukan urusanku. Setelah Xuanxi selesai menyampaikan kata-kata ini, dia memutuskan sambungan. Namun, Zhongyan masih memegang mutiara spiritual transmisi. Raut wajah dan ekspresinya berubah beberapa kali. Dia menjadi agak murung. Menghadapi Qin Yu, aku bahkan tidak mampu mengalahkan bawahannya itu, bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Zhongyan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia telah mengambil keputusan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xuanxi, Qin Yu saat ini memiliki aura yang sangat mirip dengan Kaisar Qian. Namun, jika mereka membandingkan kekuatan, siapa yang akan lebih kuat? Meskipun Kaisar Biru telah berlatih dalam waktu lama, tingkat jiwanya paling banter hanya mendekati dewa tingkat menengah. Namun, jiwa Qin Yu, dengan bantuan air mata meteoriknya, jelas lebih kuat daripada jiwa Kaisar Biru. Kaisar Xian mampu secara instan dan sepenuhnya membatasi Kaisar Iblis Peng, Kaisar Yu, dan mereka karena harta karun yang diperolehnya dari kuil dewa yang mempesona, yang telah ia habiskan puluhan juta tahun untuk sepenuhnya mengikat dan memahaminya. Meskipun harta karun yang diperolehnya dapat dianggap cukup bagus, jika dibandingkan dengan harta karun paling berharga milik Master Kuil Dewa yang mempesona, tombak ilahi artefak surgawi tingkat tinggi, salju yang meredup, harta karun itu akan jauh lebih rendah. Jika Kaisar Biru bertarung melawan Qin Yu saat ini, maka selama Qin Yu mengeluarkan tombak ilahi salju menurun miliknya, Kaisar Biru bahkan tidak akan mampu menangkis satu serangan pun darinya. Di pintu masuk alam iblis menuju kuil dewa yang mempesona, Qin Yu berdiri sendirian di luar pintu masuk. Setelah Qin Yu mengucapkan selamat tinggal kepada ayahandanya dan kakak laki-lakinya di bintang matahari ikan, Qin Yu menggunakan teleportasi tingkat tinggi untuk bergegas ke sini. Dengan kecepatan Qin Yu saat ini, dia sekitar 10 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Susunan penyegelan ruang 89. Qin Yu tertawa acuh tak acuh. Kau, bocah yang berdiri di luar sana. Sesuai kesepakatan bersama alam abadi, alam iblis, dan alam setan, pintu masuk ini disegel. Siapapun kau, kau tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Sebaiknya kau segera pergi dari sini. Teriakan keras terdengar dari dalam pintu masuk kuil dewa yang mempesona. Qin Yu sama sekali tidak mempedulikannya. Kesepakatan bersama alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Maksudmu kesepakatan antara beberapa pemimpin itu? Setelah mendapatkan tombak ilahi salju menurun ini, aku belum pernah menggunakannya sama sekali. Di seluruh alam abadi, iblis, dan setan, kurasa hanya segel ini yang layak untuk kugunakan. Dengan penuh semangat, Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah tombak. Batang tombak berwarna hitam pekat, mata tombak berkilauan seperti salju, dan garis darah melilit mata tombak, memberikan tampilan yang lebih menyeramkan. Haha, apa yang coba dilakukan orang di luar itu? Mungkinkah dia berencana menembus arai penyegelan ruang 89? Dia benar-benar akan membuatku mati tertawa dengan lelucon ini. Bahkan Kaisar Naga, Kaisar Iblis Peng, dan mereka pun tidak mampu menembusnya. Orang ini pikir dia siapa? Dewa. Saudara-saudara, ribuan tahun yang telah kita habiskan di sini sangat membosankan. Mari kita nikmati pertunjukannya. Mari kita lihat bagaimana orang ini akan mencoba menembus susunan penyegel ruang 89. Di dalam pintu masuk, 72 ahli tingkat kaisar yang telah menyusun formasi tersebut tertawa terbahak-bahak. Mereka bosan dan ingin melihat rasa malu yang dialami pria di luar. Sambil memegang tombak dengan satu tangan, dengan ujung tombak mengarah miring ke bawah, Qin Yu berdiri tegak di sana. Rambut hitam panjangnya tergerai. Tatapannya tertuju pada formasi penyegelan ruang 89. Salju menurun. Untuk serangan tombak pertamamu, aku akan menggunakan ide di balik serangan tongkat tunggal yang mengejutkan surga. Pergelangan tangan Qin Yu sedikit bergetar. Tombak ilahi salju menurun langsung berubah menjadi naga yang berkeliaran. Dengan sedikit putaran, ia melesat menuju pintu masuk. Terus maju tanpa henti. Rusak. Ke-72 ahli tingkat kaisar yang berada di dalam ruangan itu menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak. Serangan yang sangat sederhana. Namun, dari sudut pandang mereka, seolah-olah ruang di sekitar Qin Yu langsung berubah bentuk mengikuti gerakannya. Pada saat yang sama, serangkaian fatamorgana muncul dari tombaknya. PF. Seketika itu juga, fatamorgana yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu.
Seperti merobek kertas, tombak itu menembus formasi penyegelan ruang 89. Adapun 72 ahli tingkat kaisar, mereka semua memuntahkan seteguk darah secara bersamaan ketika formasi besar itu berhasil ditembus. Gerakan tadi, seorang ahli tingkat kaisar masih meneteskan darah dari sudut mulutnya. Namun, matanya terbuka lebar. Dia masih mengingat serangan tombak yang mengerikan itu. Mereka semua berhasil melihat dengan jelas tusukan tombak itu. Serangan tombak itu tampak sangat sederhana. Kecepatannya juga tampak cukup biasa saja. Namun, mereka semua ingat bahwa ketika tombak itu bergerak sebelumnya, ruang juga terdistorsi. Lebih jauh lagi, dari saat tombak itu meninggalkan tangan Qin Yu hingga saat menembus segel, tak seorang pun dari mereka berhasil melihatnya dengan jelas. Seolah-olah tombak itu berteleportasi. Haha, salah. Wilayah, para ahli tingkat kaisar benar-benar lelucon. Inilah wilayah yang sebenarnya. Seorang pemuda di antara 72 ahli tingkat kaisar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku akhirnya mengerti sekarang. Jadi, inilah yang dimaksud dengan mengendalikan ruang. Jadi, inilah yang dimaksud dengan wilayah. Pemuda itu terbang menghampiri Qin Yu. Ia membungkuk dengan sangat hormat. Terima kasih, senior, atas serangan tombak tadi. Junior ini telah tertib di tingkat kaisar iblis ke-6 selama bertahun-tahun, namun, berkat serangan Anda, junior ini telah menyadari. Junior ini yakin bahwa ia akan mampu menjadi kaisar iblis tingkat 9 dalam 100 tahun. Orang itu sedang bermimpi. Seketika, seseorang mengejek pemuda itu. Yakin bahwa dia akan mencapai tingkat kaisar iblis ke-9 hanya dengan melihat serangan tombak. Pemuda itu masih berdiri di depan Qin Yu dengan hormat. Pengendalian ruang oleh senior jauh melampaui kaisar naga, kaisar iblis Peng, dan mereka yang ada di hari itu. Itu juga jauh melampaui kemampuan guru junior ini. Bolehkah saya bertanya apakah senior berasal dari alam ilahi? Pemuda ini bukanlah orang yang sekadar lewat. Dia sebenarnya adalah murid dari kaisar iblis tingkat 9 alam iblis, Mokong. Karena pemuda ini biasanya berada di bawah bimbingan Mokong, kecepatan perkembangannya juga sangat pesat. Namun, setelah melihat serangan tombak Qin Yu, ia malah menyadari bahwa apa yang telah diajarkan gurunya selama bertahun-tahun sangat dangkal. Ia seketika melihat sekilas dao yang lebih besar dan yakin bahwa ia akan mampu menjadi kaisar iblis tingkat 9 dalam 100 tahun. Pemahamanmu memang sangat baik, namun, aku bukan berasal dari alam ilahi, kata Qin Yu sambil tersenyum. Junior ini bernama Wulong. Bolehkah saya tahu siapa seniornya, kata pemuda dari alam iblis itu dengan hormat. Qin Yu melirik Wulong. Kemudian dia menatap 71 ahli tingkat kaisar lainnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, alasan mengapa aku memecahkan segel hari ini adalah karena aku tidak tahan melihat tirani yang dilakukan oleh beberapa pemimpin alam abadi, iblis, dan setan. Mulai hari ini, sebaiknya kalian berhenti menyegel pintu masuk ini. Jika aku menemukan bahwa pintu masuk ini disegel lagi, maka semua orang yang memasang segel akan dibunuh. Ke-72 ahli tingkat kaisar itu gemetar ketakutan di dalam hati mereka. Tombak tadi telah menembus segel seperti menembus jendela. Hal ini membuat semua orang tahu bahwa, bahkan jika kaisar naga dan mereka melawannya, mereka tetap tidak akan mampu menandingi ahli misterius di hadapan mereka. Jika pria di hadapan mereka ini benar-benar ingin membunuh mereka, ke-72 ahli setingkat kaisar ini mulai merasa takut. Aku akan memaafkan kalian semua kali ini. Kata-kata Qin Yu membuat ke-72 ahli tingkat kaisar itu menghela napas lega. Kembali dan beritahu pemimpin kalian untuk berhenti memasang segel ini di masa mendatang. Aku tidak menyukainya, kata Qin Yu dingin. Ya, senior, bagaimana mungkin ke-72 ahli setingkat kaisar itu berani mengatakan hal lain? Qin Yu melirik ke arah 72 orang itu. Kemudian dia terbang masuk melalui pintu masuk. Saat melewati kelompok orang ini, suara Qin Yu yang jernih terdengar sekali lagi. Kalian bisa memberitahu pemimpin kalian bahwa namaku adalah Qin Yu. Apakah itu Qin Yu? Sebagian besar ahli tingkat kaisar itu terbangun oleh suara itu. Ketika mereka menoleh, Qin Yu sudah menghilang ke dalam penghalang ilusi ilahi yang berkabut. Senior Qin Yu benar-benar luar biasa. Kekuatannya sudah setara dengan kaisar abadi tingkat 9 saat itu.
Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, kekuatannya telah mencapai tingkat seperti ini. Banyak dari mereka yang tercengang. Adapun pemuda dari alam iblis bernama Wulong itu, ia menatap penghalang ilusi ilahi yang berkabut itu dan berpikir dalam hatinya. Senior Kinyu, rahmat yang ditunjukkan kepadaku melalui serangan tombakmu sebanding dengan rahmat yang kudapatkan dari guruku. Wulong tidak akan pernah melupakannya. Tak lama kemudian, Wulong adalah orang pertama yang pergi dari sini. 71 ahli tingkat kaisar lainnya juga mengikuti di belakang dan meninggalkan tempat ini melalui pintu masuk. Wulong pernah mengatakan bahwa ia akan mampu mencapai tingkat kaisar iblis level 9 dalam 100 tahun. Hari ini, semua ahli tingkat kaisar itu menertawakannya. Namun, 100 tahun kemudian, Wulong benar-benar telah menjadi ahli nomor 1 dari alam iblis, bukan hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Terlebih lagi, ia menjadi yang paling mahir dalam menggunakan tombak. Di Teluk Bulan Sabit di alam abadi, Kaisar Liu, yang menggantikan Kaisar Qian, saat ini berada dalam keadaan terkejut. Di hadapannya berdiri 5 kaisar abadi yang baru saja kembali dari pintu masuk kuil dewa yang mempesona. "Apa yang kau katakan tadi?" tanya Kaisar Liu lagi. Pemimpin di antara kelima orang itu berkata dengan hormat, "Yang mulia, bawahan Anda ini mengatakan bahwa belum lama ini, susunan penyegelan ruang 89 di pintu masuk kuil dewa penyihir berhasil ditembus oleh seorang pria yang menggunakan satu tombak. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin." Kaisar Liu tidak dapat mempercayainya. Dahulu, setelah susunan 89 ruang penyegelan selesai dibangun, Kaisar Naga, Kaisar Iblis Peng, Kaisar Kera Agung, dan para ahli lainnya telah mencoba menyerang 89 ruang penyegelan tersebut. Beberapa ahli yang kuat bahkan menyerang bersama-sama. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukan apapun terhadap segel tersebut. "Yang mulia, Anda dapat pergi dan melihatnya sendiri. Selain itu, semua ahli tingkat kaisar lainnya yang menyusun susunan formasi juga mengetahuinya," kata Kaisar Abadi itu dengan hormat. "Yang mulia, orang yang memecahkan segel itu juga mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan orang untuk memasang susunan penyegelan 89 ruang di masa depan. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahan melihat perilaku tirani semacam ini dan bahwa jika dia menemukan segel itu lagi, dia akan membunuh semua orang yang memasang segel itu." Kaisar Abadi itu menambahkan. Kaisar Liu terdiam. Setelah lama terdiam, Kaisar Liu bertanya, "Siapakah yang memecahkan segel itu?" "Dia bilang namanya Qin Yu," kata Kaisar Abadi itu dengan hormat. "Qin Yu." Alis Kaisar Liu terangkat. Ia tak mampu menahan keterkejutan di matanya. Kaisar Naga sebelumnya, Ao Fang, telah turun tahta. Kaisar Naga saat ini adalah Ao Wuming. Hanya saja, Ao Wuming tidak memiliki harta warisan. Ini adalah sesuatu yang diminta sendiri oleh Ao Wuming. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan menerima harta warisan setelah ayahandanya, Kaisar Ao Fang, selesai menggunakannya untuk melewati kesengsaraan ilahi. Ao Wuming menatap ke-14 ahli bawahan Kaisar Iblis. Ke-14 ahli tingkat Kaisar Iblis inilah yang dikirim untuk membangun arai penyegelan ruang 89. Mendengar apa yang mereka katakan, Ao Wuming masih tidak percaya. "Wuming, apa yang terjadi?" Ao Fang berjalan masuk ke aula utama. "Ayahanda Kaisar, seorang ahli telah berhasil menembus susunan penyegelan ruang 89. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengizinkan orang lain untuk menyegel pintu masuk di masa depan dan bahwa jika dia menemukannya lagi, maka dia akan membunuh semua orang yang memasang segel tersebut." Namun, senyum justru terukir di wajah Ao Wuming. "Mustahil. Baik aku maupun Kaisar Kera Agung telah mencoba untuk memecahkannya sebelumnya. Tak satu pun dari kami berhasil menembusnya. Siapa yang mungkin mampu menembus segel itu?" Ao Fang merasa sulit untuk mempercayainya. "Ayahanda Kaisar, Anda bisa pergi bertanya kepada orang lain. Inilah kebenarannya," kata Ao Wuming dengan sungguh-sungguh. Melihat Ao Wuming mengatakannya seperti itu, Ao Fang pun menerimanya. Hanya saja, kenyataan bahwa ada seseorang di alam abadi, iblis, dan setan yang mampu menembus formasi penyegelan ruang 89 telah mengejutkan Kaisar Naga tua itu. "Kalian tidak akan percaya siapa yang membuka segel itu," kata Ao Wuming sambil tersenyum. "Siapa? Apakah dia penguasa hukuman emas baru dari alam bintang gelap?" tanya Ao Fang. Dalam hatinya,
Dia percaya hanya pemimpin di antara 3 penguasa agung alam bintang gelap yang mampu menembus segel tersebut. Ao Wuming menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak mengenal penguasa hukuman emas. Namun, aku mengenal orang yang memecahkan segel itu. Namanya adalah Qin Yu." Qin Yu. Ao Fang tampak seperti berhenti bernapas. Ia tak mampu berkata apapun untuk waktu yang lama. Setelah kembalinya 72 ahli tingkat kaisar, berita tentang Qin Yu yang berhasil memecahkan segel langsung menyebar ke semua ahli utama dari 3 alam, Kaisar Iblis Peng, Kaisar Iblis Sapi, Kaisar Kera Agung, dan lainnya dari alam iblis, Kaisar Api, Kaisar Mistik, Kaisar Liu, dan lainnya dari alam abadi, Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, dan lainnya dari alam setan. Singkatnya, kekuatan Qin Yu yang luar biasa telah menanamkan rasa takut pada semua orang. Selain itu, tak seorang pun dari mereka berani mengemukakan kembali gagasan untuk menutup pintu masuk kuil Dewa Penyihir.